balik lagi sama aku Lia. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian semua top 9 recommended book for college students, terutama untuk mahasiswa tahun akhir atau mahasiswa yang lagi berjuang untuk menyusun skripsi. Jadi di sini di depan aku ini sekarang ada 9 buku gitu kan, dan buku ini tuh memang bagus banget, tapi kebanyakan buku ini buku-buku lama ya, terbitan lama, cuman masih bisa dipakai untuk jadi sumber atau kayak daftar pustaka buat tugas-tugas kalian ataupun buat skripsi kalian gitu. Nah, daripada kalian penasaran, keep on watching ya. Jadi di depanku kali ini sudah ada 9 buku. Jadi di sini ada 5 buku dan di sini ada 4 buku. Dan dari 9 buku ini aku mau kasih salah satu rekomendasi yang paling banget aku rekomendasiin buat mahasiswa kesehatan yang sama kayak aku juga. Jadi di sini nomor 1 buku yang sangat-sangat aku rekomendasiin untuk mahasiswa, terutama mahasiswa tahun akhir itu, yaitu buku dari Profesor Dr. Soekijo atau Atmojo SKM MCom Health, yaitu judulnya Metodologi Penelitian Kesehatan. Guys, agak ribet. Jadi di bukunya Bapak Soekijo ini tuh bagus banget, karena ini juga bagus tuh kan, metodologi penelitian kesehatan. Dan kenapa menurut aku buku ini bagus, karena memang kebanyakan dari skripsi orang yang sudah diterbitkan, yang sudah dipublish sama jurnal-jurnal itu, kebanyakannya ada ambil sumbernya itu dari buku Bapak ini, buku Bapak Soekijo ini, metodologi penelitian kesehatan. Dan ini nih, kalau nggak salah aku belinya ini terbitan berapa ini aku beli? Cetakan ketiga Januari 2018. Ini nih berarti bisa dikatakan udah buku lama gitu, cuman dicetak lagi, dan ini cetakan terbarunya 2018 yang aku beli ini. Nah, untuk yang nanya aku belinya di mana, aku belinya itu bukan di toko buku, maksudnya bukan toko buku kayak Gramedia atau something like that, tapi aku belinya di Shopee gitu. Jadi kalian search aja buku metodologi penelitian kesehatan Bapak Soekijo di Shopee, atau misalnya kalian punya e-commerce yang lain bisa beli juga di sana. Dan ini bisa dikatakan buku yang cukup affordable gitu, murah gitu untuk harganya. Ini memang rekomendasi banget dari aku untuk teman-teman yang dari bidang kesehatan yang sama kayak aku. Next, untuk buku yang kedua itu adalah buku SPSS 22 From Essential to Expert Skills. Ini dari Bapak Singgi Santoso. Ini cetakan tahun 2014, dan ini tuh bisa dikatakan salah satu kumpulan buku lama gitu kan, cuman bagus, apalagi untuk kita yang lagi nyusun skripsi itu, untuk menganalisis datanya pakai SPSS ini tuh bagus banget, karena kayak untuk kita yang pemula gitu kan, untuk mengerti SPSS yang banyak sekali fiturnya itu, ini nih membantu banget untuk kayak apa ya, buku panduan lah gitu jatuhnya. Jadi bagi teman-teman yang pengen cari buku ini, bisa cari aja ke toko buku, kalau misalnya ketemu alhamdulillah, ataupun cari aja di e-commerce. Oke, buku yang ketiga yaitu ini buku bagus banget. Ini nih kedua ini bukunya bagus banget dari Bapak Sugiono. Yang satu ada buku statistika untuk penelitian. Kayaknya sih cetakan 2010, ini cetakan ke-16. Bayangkan ini udah cetakan ke-16, berarti ini bukunya laku banget dan memang banyak banget dijadikan sebagai sumber atau rujukan atau daftar pustaka di skripsi-skripsi orang ataupun jurnal yang sudah dipublish gitu. Nah, bedanya dengan buku Bapak Sugiono yang satu ini, dengan judul Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RD, dia tuh bedanya itu, yang satu ini dia tuh lebih fokus ke statistik, kayak bahas analisis data statistik gitu. Kalau misalnya ini dia tuh ada bahas analisis data untuk statistik kuantitatif juga, ada juga untuk yang penelitian kualitatif juga gitu. Soalnya kan kebanyakan kalau di skop bidang kesehatan itu kebanyakan kuantitatif, sedangkan kalau yang non kesehatan kebanyakannya kan kualitatif gitu. Jadi ini menyesuaikan gitu. Jadi di dalam buku ini bisa dikatakan dijelaskan secara general gitu, secara umum, dan bahasanya itu mudah dipahami guys. Jadi bagi teman-teman ini nih memang rekomendasi banget buku Bapak Sugiono yang ini.
dan kebanyakannya memang banyak dijadikan daftar pustaka atau sumber dari buku ini. Buku kelima ini ada buku dari Bapak Profesor Dr. Amor Yusuf. Sebenarnya hampir mirip bukunya dengan Bapak Sugiono ini, cuman bedanya itu adalah pengarangnya atau penulisnya, tapi untuk keseluruhan isinya tuh melengkapi. Mungkin kalau misalnya di sini nggak lengkap, di buku Bapak ini lengkap, di buku Bapak ini nggak lengkap, di sini melengkapinya ya, kayak gitu deh. Intinya keduanya itu hampir mirip isinya. Untuk yang sisa buku 4 ini terkait statistik. Jadi itu kan kalau misalnya kita itu nyusun skripsi itu kan pasti ada olah datanya pakai statistik ya, kalau yang kuantitatif ya gitu kan. Nah jadi tuh di sini ada 4 buku untuk membahas kayak gimana sih statistik itu. Jadi di sini ada buku dari Bapak Yusuf Wibisono tentang metode statistik. Tapi ini bagus banget, banyak karena tebal gitu, dan kebanyakan buku-buku yang di sini tuh bahasanya tuh mudah untuk dipahami, jadi nggak terlalu baku bahasanya. Baku sih sebenarnya bahasanya, tapi itu nggak terlalu kayak ilmiah yang levelnya tinggi untuk dipahami gitu. Jadi masih bisa untuk kita yang pemula dalam membaca buku-buku tebal kayak gini nih memahaminya gitu. Buku dari Bapak Profesor Dr. Haji Agus Irianto, Statistik, Konsep Dasar Aplikasi dan Pengembangannya. Jadi di sini sebenarnya sama buku statistik ini membahas kayak gimana olah data statistik, terus bagaimana penerapan aplikasi seperti SPSS dan lain-lainnya gitu. Tapi mungkin ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing buku itu, yang satu ini kurang, yang lain melengkapi. Nah selanjutnya untuk 2 buku terakhir ini ada Bapak Sugiono ini kayaknya kebanyakan buat buku juga. Ada buku statistika non parametrik gitu untuk penelitian, dan ini nih bahasanya tuh mudah dipahami. Jadi kalau untuk buku-buku Bapak Sugiono terutama gitu mudah dipahami dan sangat-sangat recommended untuk dipunyai, untuk dimiliki bagi mahasiswa tahun akhir gitu. Ini untuk statistik non parametrik. Dan buku terakhir ini karangan dari Bapak Dr. Kadir MPD, yaitu tentang statistika terapan konsep contoh dan analisis data dengan program SPSS atau Listral dalam penelitian. Ini dia. Jadi di sini tuh juga lebih menjelaskan kayak gimana sih penggunaan SPSS atau Listral untuk menganalisis data, untuk pengolahan data. Dan kebanyakan memang buku statistik itu menjelaskan kayak gimana sih penerapan aplikasi SPSS itu. Soalnya kalau untuk orang-orang yang pemula kayak bingung gitu kan, fitur SPSS itu banyak banget gitu. Begitulah 9 buku yang aku rekomendasiin banget untuk teman-teman, terutama untuk mahasiswa tahun akhir yang lagi nyusun skripsi. Nah mungkin sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama mahasiswa tahun akhir, apalagi mahasiswa yang lagi nyusun skripsi, biar bisa mencerahkan pencerahannya kayak gimana sih, buku-buku apa aja sih yang bagus untuk dijadikan sumber atau daftar pustaka. Ya inilah top 9 recommended book dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.